Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Bidan Wiwin. Kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman yang kemarin. Maaf ya teman-teman, baru bikin video karena kemarin itu saya habis sakit dalam 1 bulan ya. Hampir 1 bulan saya tuh sakit kayak gitu. Itu sakitnya saya ngalamin yang namanya anosmia, di mana saya tuh nggak merasakan berbau sama sekali ya, berbau yang menyengat. Terus makan juga merasakan tidak enak kayak gitu loh. Terus tapi nggak ada keluhan apapun sih selain selain itu anosmia yang tadi yang mencium kayak gitu. Itu nggak ada keluhan apapun. Terus saya cuman gerges-gerges aja sih, cuman nggak panas, nggak sesak, nggak batuk, nggak pilek. Terus cuman saya periksa ke dokter ya buat jaga-jaga. Terus di sana di PCR rapid ternyata hasilnya negatif. Terus kata dokternya, yang namanya anosmia itu nggak semuanya itu covid, tapi bisa jadi karena flu yang memanjang, karena kena udara polusi yang kotor ya, terus karena barangkali ada polip juga kayak gitu. Terus dikasihlah obat ya, obat antibiotik. Terus karena ada gregesnya sih, dikasih antibiotik sama ini vitamin vitamin kayak B kompleks, terus vitamin C yang 500 mg. Terus ternyata nyampe rumah saya minum ya obat itu, ternyata timbulnya diare. Aduh, kok diare, ada diarenya, padahal tadi sudah di PCR ternyata negatif. Tapi kan takutnya barangkali itu benar-benar covid ya, karena yang namanya PCR rapid kan katanya cuma 80% aja ya ini. Terus akhirnya saya tuh memperhentikan memperhentikan yang namanya vitamin C. Barangkali akunya yang nggak kuat, akhirnya timbulnya diare. Ternyata saya setelah menyetop vitamin C, ternyata iya, akhirnya aku nggak diare lagi kayak gitu. Terus aku minum antibiotik, dapat antibiotik dari dokter ya. Ternyata saya tuh ngalami yang namanya alergi. Jadi semua obat itu yang diberikan yang kemarin itu benar-benar menolak pada tubuh saya semuanya, mulai dari antibiotiknya, vitamin C diminum juga saya diare. Terus antibiotik juga alergi pada tubuhnya, aku merah-merah semua, terus panas greges. Akhirnya saya kembali lagi ke dokter ya, karena saya ngobatin diri sendiri saya itu nggak sembuh. Akhirnya saya ke dokter kayak gitu. Terus kata dokternya itu alergi, barangkali ini alergi, ternyata alergi antibiotik. Terus alergi antibiotik, saya dikasih obat yang namanya obat gatal, terus cetirizine, terus sama metilprednisolon kayak gitu, itu untuk menghilangkan alerginya. Ternyata obat itu menolak lagi. eh, Perutnya sakit banget karena saya emang punya riwayat gastritis sih, perutnya sakit banget. Akhirnya saya karena gak kuatnya saya dibawa ke rumah sakit itu. Jadi saya tuh sakit hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan sih, belum 1 bulan penuh. Ini bertahap-tahap terus, maksudnya gonta-ganti terus sambil berjalannya waktu anosmianya itu sembuh. Terus diarenya juga sembuh setelah vitamin C nya di stop. Terus ini juga eh, perut juga sembuh, perut sakitnya juga sembuh kayak gitu dengan berjalannya waktu. Jadi kenapa saya berbagi seperti ini, jadi saya mau memberikan tips untuk teman-teman ya. Yang pertama, jangan terlalu capek ya teman-teman. Misalnya, kalau misalnya kita kan yang tahu diri kita sendiri ya. Kalau kita sudah merasakan capek kayak gitu, mendingan aktivitas langsung di stop aja. Jangan enggak cuman greges-greges aja kayak gitu, itu malah dilanjut terus aktivitasnya, itu jangan. Yang satu. Dan yang kedua ya, pengalaman yang kemarin kata dokternya,
biar kita tahu itu alerginya di obat apa. Kita harus, misalnya kita dapat obat dari bidan apa dari dokter, misalnya ada 4 macam nih, kita nggak boleh 4 macam itu langsung diminum semuanya. Nanti cara kerjanya obat itu jadi nggak efektif, yang pertama. Dan yang kedua, barangkali ada alergi pada obat tersebut, kita nggak tahu kita alergi alergi obatnya apa. Kemarin kayak gitu saran dokter. Jadi saran dokter itu kalau misalnya kita dapat obat berapa macam lah, misalnya dari dokter apa dari bidan 4 macam, lebih baik diminumnya satu-satu. Misalnya sesudah makan nih, sudah makan kita minum obat ini satu, terus jarakin antara 5 menit, 5 menitan lah kayak gitu ya. Nanti baru minum obat 2, baru minum obat 3, baru minum 4 kayak gitu. Itu harus dicarakin paling enggak 3 menit sampai dengan 5 menit. Jadi biar kita tahu apakah ada alergi obat apa enggak kayak gitu. Kemarin sih dokter nyaraninnya seperti itu kayak gitu. Terus yang ketiga itu pencegahan anosmia ya. Kemarin itu pengalaman dari saya itu, saya menghirup kayak inhaler, fake inhaler, minyak kayu putih itu dirangsang, terus sama uh, infusan NaCl yang untuk pembersih hidung. Untuk pembersih hidung saya semprotin ya di hidung banyak banget kok. Maksudnya cara menyemprot membersihkan hidung di YouTube itu sudah banyak banget, nanti bisa dilihat ya teman-teman. Itu caranya seperti itu. Terus menghirup terus lah yang baunya nyengat kayak gitu, seperti parfum, berlatih biar biar kembali lagi bisa mencium. Itu pas pengobatan anosmia saya itu kayak gitu 1 minggu. Dan harus ngomong kalau misalnya kita berobat, saya punya riwayat mah, jadi biar ada untuk materialisasi efek obat tersebut kayak gitu. Misalnya kayak kemarin ya, saya lupa nggak ngomong ya kayak gitu, itu dikasih metilprednisolon. Saya juga taunya obat itu cocok lah kayak gitu di lambung saya, ternyata efeknya itu malah menyerang ke lambung, terus akhirnya timbulnya perutnya sakit kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai aktivitas banyak, lebih baik kita kan tahu sendiri tubuh kita, kalau misalnya benar-benar sudah merasakan gak enak, mendingan aktivitas langsung dihentikan aja saat itu juga, biar istirahat sejenak lah kayak gitu ya. Terus pengalaman ya mungkin ini ya, maksudnya pola makannya harus diatur benar-benar ya. Jam waktunya makannya harus makan, jangan karena aktivitas banyak kita lupa untuk makan, kita lupa untuk menjaga diri ya teman-teman. Jadi kayak gitu aja sih teman-teman pengalaman dari kemarin saya itu. Rasanya gak enak banget, ternyata bener sehat itu sangat mahal. Jadi kita itu harus benar-benar menghargai yang namanya sehat ya, kesehatan. Karena benar-benar loh saat itu mahal. Di saat kita itu sakit ya uang gak karuan banget rasanya. Ini teman-teman, semoga konten kali ini bisa menginspirasi buat teman-teman. Tips-tipsnya barangkali ada yang mau tanya, silahkan komen di bawah untuk cara menangani anosmia seperti apa. Terus jangan segan-segan kalau misalnya Anda mengalami anosmia, apa yang berciri-ciri pada COVID, langsung aja, gak usah takut ya, gak usah takut, langsung aja di tes PCR rapid lah paling enggak kayak gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.